Kami dari kelompok 2 akan observasi di Handmade Jus. Kelompok kami akan mengajukan pertanyaan tentang seputar UMKM. Yang pertama yaitu, apakah harga jus yang dijual mempengaruhi jumlah pembelian? Jika iya, bagaimana pengaruhnya? Ya, karena harga sangat mempengaruhi jumlah pembeli. Jika harga terlalu tinggi, biasanya pelanggan akan berpikir untuk membeli. Namun jika harga terjangkau dengan harga kualitas yang baik, pembeli cenderung membeli lebih dari satu. Baik, ya selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, menurut saudara, apakah kondisi ekonomi atau pendapatan pelanggan mempengaruhi penjualan jus di toko ini atau kedai ini? Sangat mempengaruhi ya. Ketika pendapatan pelanggan itu baik, maka pembelian ke jusnya juga tinggi, meningkat ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah harga minuman lain seperti es teh, kopi atau boba mempengaruhi penjualan di jus di sini? Ya, mempengaruhi karena pembeli sering membandingkan lah harga yang paling murah itu, kan sering membandingkan harga lah. Jika minuman yang lain lebih murah, maka cenderung memilih yang lain. Bagi saya gitu. Baik, ke pertanyaan yang selanjutnya oleh saudara Aziz. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana selera konsumen mempengaruhi jenis jus yang paling banyak dibeli? Selera konsumen sangat menentukan. Biasanya pelanggan lebih suka ada yang lebih manis dan segar, atau yang tidak terlalu manis, dan kita juga bisa menyesuaikan dengan kemauan konsumen seperti jus mix. Jadi menyesuaikan keinginan konsumen. Baik, pertanyaan selanjutnya yang kelima, apakah pelanggan pernah membeli lebih banyak atau lebih sedikit karena perkiraan harga jus atau buah akan naik? Ada beberapa pelanggan yang membeli lebih banyak saat ada promo. Karena setiap hari Minggu itu kita memberikan promo. Setiap pembelian smoothies bowl gratis 1 fresh juice. Itu dampaknya pembeli lebih membeli dari 1. Berarti itu setiap hari Minggu doang? Ya, setiap CFD. Karena banyak yang jajan tuh. Jadi setiap hari Minggu ya. Menurut Akang, apakah kondisi ekonomi pelanggan ke depan mempengaruhi kebiasaan mereka membeli jus? Ya, menurut saya mempengaruhi, karena jika ekonomi pelanggan baik, maka berdampak kepada jus saya yang mengakibatkan penjualan meningkat dan sebaliknya. Ya. Baik, langsung saja pertanyaan berikutnya. Apakah ketersediaan buah atau bahan baku pernah mempengaruhi jumlah penjualan jus di sini? Pernah, karena ketika kan ini jus ini musiman ya.
jika belum musimnya tuh pasti langka buah tuh. Jadi susah didapati. Jadi harga itu pasti meningkat. Ya kita harus menganalisis lah harga. Ya. Dan selanjutnya, siapakah pelanggan yang paling membeli di sini? Apakah mahasiswa atau orang tua atau yang lain? Untuk sekarang karena posisinya strategis ya dekat dengan kampus dan juga ada sekolah, untuk pembelinya paling dari mahasiswa, pelajar dan yang lewat itu kayak orang-orang tua yang nganter anaknya itu membeli jus ya. Pertanyaan selanjutnya, untuk promosinya itu apakah masih mulut ke mulut atau bisa media sosial gitu? Untuk promosinya kita menggunakan media sosial, menggunakan TikTok dan Instagram, dan kita juga kerjasama dengan influencer dan sudah diiklankan di Beberapa media. lewat media sosial, lewat Instagram dan TikTok itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, keunggulannya itu ciri khas dari jus ini apa sih? Untuk ciri khas dari jus ini adalah kita ada smoothies bowl yang di tempat lain belum ada, yang di sekitar Majalengka tuh. Ya. Itu smoothies bowl itu yang dalamnya ada smoothies, di atasnya ada topping seperti kacang-kacangan, oat, sama potongan buah segar. Dan kita juga di jusnya ada bisa request tuh, bisa mix jus seperti buah naga sama nanas dan lainnya sesuai dengan keinginan konsumen, sesuai seleranya lah. Untuk yang terakhir itu pertanyaannya, sejarah awal berdirinya tuh gimana sih? Dan terinspirasi dari apa gitu kan? Sejarahnya karena melihat anak muda ya, peluangnya anak muda itu senang yang manis-manis tuh, dari mulai makanan, minuman, dan kepikiran membuat jus itu karena melihat anak muda. Dan di sini juga posisinya strategis, dekat dengan kampus dan dekat dengan sekolahan, sama juga dekat dengan kosan. Ya. Cukup sekian dari kelompok kami untuk mewawancari tentang UMKM Handlab Jus. Cukup sekian, terima kasih. Bila banyak kekurangan mohon maaf. Bila banyak kekurangan, mohon maaf. Karena yang sempurna hanya Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari observasi kami yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk UMKM jus handlab. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Raffi Irawan. Saya Kamu dari Pegi. Saya Luciana. Saya Isu Amana. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu ada latar belakang UMKM ini. Jadi UMKM ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tidak hanya berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi mampu menciptakan produk-produk inovatif yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di Majalengka. Salah satu UMKM-nya adalah Jus Handlab yang berdiri pada tahun 2026, yang menjadi favorit minuman segar dan menyehatkan yang beroperasi di Jalan Pemuda, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Dan UMKM Jus Handlab ini berfokus pada penyajian sebagai macam varian rasa jus. Buah-buahan usaha ini hadir dengan konsep sederhana, namun konsisten dalam menjaga cita rasa dalam pelayanan kepada konsumen. Dan dalam perjalanannya, permintaan konsumen terhadap produk tidak stabil. Berbagai macam faktor musiman terjadi, tantangan yang harus dihadapi. Maka penting bagi pelaku usaha memenuhi faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen
agar bisa mencapai strategi bisnis yang efektif dan efisien. Dan yang kedua itu ada rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama yaitu rumusan masalah, apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan produk pada bagi selangnya. Dan yang kedua itu bagaimana pengaruh harga terhadap permintaan produk di harga ini. Dan yang ketiga itu sejauh mana pendapatan konsumen mempengaruhi permintaan terhadap produk di harga. Dan yang keempat bagaimana pengaruh harga pada produk substitusi dan komplementer terhadap permintaan produk di harga. Dan yang kelima, apakah selera konsumen memiliki dampak signifikan terhadap permintaan jus andalan ini? Dan yang keenam itu bagaimana ekspektasi harga pendapatan konsumen di masa mendatang mempengaruhi keputusan pembelian produk jus andalan. Dan yang ke-8, seberapa besar peran iklan meningkatkan permintaan terhadap produk jus andalan ini? Dan juga ada tujuan masalahnya, terdiri dari 8. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat permintaan produk jus andalan ini. Dan yang kedua itu menjelaskan pengaruh harga produk jus andalan terhadap permintaan konsumen. Dan yang ketiga menganalisis peran pendapatan konsumen dalam keputusan pembelian produk jus andalan. Dan yang keempat mengkaji pengaruh keberadaan produk minuman sejenis sebagai produk substitusi terhadap permintaan jus andalan. Dan yang kelima menilai sejauh mana selera konsumen dan preferensi konsumen mempengaruhi permintaan jus andalan ini. Dan yang keenam meneliti pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Dan yang ketujuh menganalisis hubungan antara jumlah konsumen potensial dengan tingkat permintaan produk jus ini. Dan yang kedelapan yaitu mengevaluasi pengaruh strategi iklan terhadap peningkatan permintaan produk pada UMKM jus andalan ini. Menurut Pak Adam Smith, permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama ada hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua, kurva permintaan. Grafik yang memberikan gambaran hubungan antara harga suatu barang terhadap jumlah permintaan. Yang ketiga, fungsi permintaan. Fungsi yang menggambarkan suatu hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga barang jasa yang berlaku. Yang terakhir ada rumus fungsi permintaan. QD sama dengan F dalam kurung PW PS IYS D. Selanjutnya pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan suatu produk. Kurva ini memiliki kemiringan dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti ketika harga turun maka jumlah permintaan akan meningkat. Sebaliknya ketika harga naik pada UMKM jus handler, jika harga jus lebih terjangkau maka konsumen cenderung membeli lebih banyak. Namun jika harga dinaikkan jumlah permintaan biasanya akan berkurang. Pada kurva permintaan, faktor yang diamati secara khusus yakni perubahan harga produk terhadap jumlah permintaan yang sesuai dengan hukum permintaan. Dengan demikian, UMKM jus handler perlu mempertimbangkan strategi penetapan harga yang tepat, kompetitif, mampu menarik minat konsumen dan meningkatkan volume penjualan secara berkelanjutannya. Berbagai faktor saing harga juga dapat menyebabkan terjadinya pergeseran kurva permintaan.
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan konsumsi minuman berbahan buah segar dapat meningkatkan permintaan terhadap produk jus, serta promosi yang dilakukan di sosial media dan potongan harga pada waktu tertentu mampu menarik banyak konsumen untuk membeli produk jus Kenlab. Ya, selanjutnya kita akan masuk dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga. Semakin tinggi harga suatu barang, biasanya permintaan akan menurun. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan cenderung meningkat. Nah, di sini harga jus Haleb mulai dari 13.000 sampai dengan harga 15.000. Gimana rasa atau gimana rasa dan gimana varian jusnya. Yang selanjutnya itu pendapatan konsumen. Jika pendapatan masyarakat meningkat, kemampuan membeli juga meningkat, sehingga permintaan barang dapat bertambah. Selanjutnya itu nomor 3, harga produk lain. Perubahan harga barang atau pengganti atau pelengkap yang mempengaruhi suatu barang. Yang keempat yaitu selera konsumen. Barang yang sedang tren atau sedang booming dan disukai oleh masyarakat akan memiliki permintaan yang banyak atau baik. Selanjutnya yaitu ekspektasi harga produk di masa mendatang. Harapan akan peningkatan pendapatan di masa yang akan mendatang dapat mendorong konsumen untuk meningkatkan pembelian jus Haleb. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, ekspektasi pendapatan konsumen di masa sekarang. Harapannya akan peningkatan pendapatan di masa yang akan datang atau di masa depan dapat mendorong konsumsi jus Haleb ini untuk meningkatkan pembelian di masa sekarang. Nomor 7 yaitu ekspektasi ketersediaan produk di masa sekarang. Jika konsumen khawatir barang atau buah yang langka, mereka akan membeli lebih banyak sebelum barang itu sulit. Yang ke-8 itu jumlah penduduk. Nah, di sini jumlah penduduk juga sangat mempengaruhi. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar pula potensi penjualan jus Haleb dan permintaannya semakin tinggi terhadap jus Haleb ini. Yang ke-9 yaitu banyaknya konsumen potensial. Semakin banyak calon pembeli, maka jus Haleb ini berlokasi yang sangat strategis, yaitu dekat dengan universitas, dekat dengan sekolah-sekolah, dekat dengan pemerintahan, dekat dengan pusat perbelanjaan. Nah, di situ pasti berpotensi masyarakat pasti akan membeli jus buah sehat. Apalagi kalau setiap hari minggu kan pasti ada Car Free Day jalan santai atau jalan sehat. Nah, lokasinya sangat strategis di sini. Selanjutnya yaitu iklan. Nah, di sini juga iklan sangat berpengaruh penting bagi jus Haleb yang sangat efektif dapat menarik minat konsumen dan minat pelanggan terhadap permintaan jus Haleb. Iklannya yaitu bisa melewati media sosial, contohnya seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan kita juga bisa kolaborasi dengan konten kreator untuk mengiklankan produk kita di Majalengka. Contohnya bisa lewat konten kreator Instagram, TikTok, dan lain-lain. Baik, untuk hasil yang pembahasan itu ada pengaruh harga terhadap permintaan. UMKM jus Haleb memiliki strategi cost
Cost base versi yaitu penetapan harga yang didasarkan pada biaya produksi ditambah budget keuntungan. Dengan biaya tetap memperhatikan daya beli konsumen lokal. Sesuai dengan hukum permintaan adanya hubungan negatif antara harga dan kualitas yang diminta. Pengaruh dari pendapatan konsumen terhadap permintaan. Pendapatan konsumen merupakan variabel penting dalam menentukan daya beli dan perilaku konsumen. Konsumen utama display hanya itu saya mahasiswa. Pekerjaan ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk misalnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan konsumen. Baru harga produk lain terhadap permintaannya. Permintaan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas harga dan lokasi penjualan, tapi juga dipengaruhi oleh keberadaan produk. Produk yang memiliki fungsi serupa atau saling melengkapi. Pengaruh selera konsumen terhadap permintaan. Pendapatan konsumen merupakan variabel penting dalam menentukan daya beli dan pilihan konsumsi. Pengaruh ekspansi pendapatan konsumen di masa mendatang terhadap permintaan konsumen dari berbagai usia dan latar belakang ekonomi dan sebagai utama, karena sehat buah dianggap sebagai minuman yang menyegarkan dan menyehatkan. Selanjutnya ada kesimpulan saran. Berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap UMKM Nusantara, bahwa permintaan terhadap produk jus buah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor harga yang paling utama, kualitas produk, penggunaan bahan baku yang segar, serta variasi menu yang beragam yang berperan penting dalam bentuk dan mempertahankan pelanggan di tengah persaingan usaha. Minuman yang semakin ketat, selain itu lokasinya tergolong strategis, memberikan keuntungan karena mudah dijangkau oleh masyarakat. Secara keseluruhan, UMKM Nusantara mampu mempertahankan dan meningkatkan permintaan produk yang dikombinasikan oleh strategi pemasaran, yakni harga, kualitas produk, inovasi, menu, promosi, pelayanan pemilihan lokasi. Strategis pemahaman strategi ini mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan persepsi konsumen di masa yang akan datang. Untuk menjaga peningkatan kualitas produk, menggunakan bahan baku buah yang segar, serta melakukan inovasi varian rasa sesuai dengan lidah konsumen. Strategi penetapan harga, penyesuaian harga sebaiknya dilakukan pertimbangan dengan bahan baku kondisi pasar, persaingan usaha minuman di sekitar lokasi usaha. Pelayanan konsumen, pelayanan yang ramah, cepat, responsif perlu dipertahankan karena menjadi salah satu faktor keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, mengikuti perkembangan tren, pelaku usaha perlu memantau perkembangan tren minuman. Sekian dari kelompok saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya